Penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Edi Mulyadi merasa dibidik polisi. Irjen Dedi bereaksi begini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Pendapat saya pernyataan tersebut tidak berdasar karena Polri dalam menangani suatu kasus itu mendasari pada bukti yang cukup. Polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Ya, kita punya aturan-aturan. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Diatur semuanya di situ. Juga perlu dilihat isu yang ditangani karena isu tersebut sangat rawan dan sangat potensial untuk menimbulkan gejolak di masyarakat. Maka Polri melakukan langkah-langkah sampai dengan penahanan. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Ya kalau misalnya ada yang merasa keberatan terkait menyangkut masalah penegakan hukum dilakukan kepolisian, juga ada lembaga yang untuk mengkoreksi itu, adalah sidang pra-peradilan. Ya, jadi semua mekanisme yang dilalui juga sesuai dengan prosedur kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan mendukung apa yang dilakukan oleh Polri untuk segera menuntaskan kasus ini. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo langsung bereaksi merespon pernyataan kubu tersangka ujaran kebencian Edi Mulyadi yang merasa sudah menjadi bidikan polisi. Jenderal Bintang 2 itu menegaskan bahwa Polri tidak membidik Edi Mulyadi. Polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Pihaknya juga punya aturan-aturan yang dijalankan. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu juga memastikan bahwa pemeriksaan, penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan penyidik terhadap Edi Mulyadi sudah sesuai dengan KUHP. Irjen Dedi juga mengatakan apabila Edi Mulyadi merasa kurang puas dengan proses hukum yang berjalan, bisa mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya Edi Mulyadi seusai dijadikan tersangka dan ditahan merasa telah dibidik polisi karena sikapnya yang selama ini selalu memberikan kritik keras kepada pemerintah. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Senin 31 Januari lalu. Dalam kasus ini, Edi Mulyadi dijerat dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 156 KUHP. Ketua Dayak berterima kasih Edi Mulyadi jadi tersangka. Iwan Semel tuntut pencabutan konsesi lahan oligarki. Edi Mulyadi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana ujaran kebencian bermuatan sara terkait ucapan tentang jin buang anak. Tindak pidana ujaran kebencian itu Edi Mulyadi lontarkan saat menanggapi soal Kalimantan sebagai ibu kota negara atau IKN baru. Usai jadi tersangka ujaran kebencian, penyidik Barreskrim Polri langsung melakukan penahanan terhadap Edi Mulyadi untuk 20 hari ke depan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan di Mabes Polri pada Senin 31 Januari 2022 setelah diperiksa sebagai tersangka dan langsung dari pukul 16.30 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud. Terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Setelah Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur memberikan respon dan mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pihak kepolisian. Adapun respon dari Ketua Persekutuan Dayak tersebut atas penetapan Edi Mulyadi sebagai tersangka turut dikomentari oleh Ketua Umum atau Ketum Prodem Iwan Semul. Menurut Iwan mestinya berikan respon keras karena terjadi kerusakan hutan secara masif yang menyebabkan banjir dan kebakaran hutan. Iwan Semul dengan tegas menyatakan menuntut pencabutan konsesi lahan oligarki di Kalimantan. Respon keras mestinya mengerusakkan hutan secara masif yang menyebabkan bencana banjir dan kebakaran hutan, menuntut pencabutan konsesi lahan oligarki, ujar Iwan Semul.
Lebih lanjut, menurutnya yang berbahaya itu perbedaan pendapat, bukan pendapat serta ketidakadilan sosial dan berkhianat terhadap amanat konstitusi. Yang berbahaya itu perbedaan pendapat, bukan pendapat membuat ketidakadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Begitulah kata Iwan Semul seperti dikutip pikiranrakyatdepok.com dari Twitter @ketumprodemnyo. Cuitan Iwan Semul soal Ketua Dayak ucap terima kasih pada kepolisian yang ditetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka ujaran kebencian. Diketahui Edi Mulyadi telah memenuhi panggilan kedua penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada Senin 31 Januari 2022 pada pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Langsung dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berlangsung hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, dilakukan sebagai pertimbangan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi yang berjumlah 55 orang, terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli ini terdiri dari ahli bahasa, ahli pidana ITE, ahli analis, media sosial, digital, forensik, dan antropologi. Begitulah kata Ramadan. Penyidik melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka, lalu menetapkan status Edi Mulyadi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka.